mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita awali perayaan Ekaristi Jumat pertama, yang juga Pesta Santo Fransiskus Xaverius, dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Umat Allah yang terkasih, hari ini adalah Jumat pertama di tahun dan terakhir di tahun 2021 ini, dan kita bisa bersyukur boleh melewati tahun ini dengan peristiwa-peristiwa dalam Jumat pertama yang kita rayakan sejak bulan Januari. Dan bertepatan dengan Jumat pertama kali ini, gereja mengingat tentang perjalanan hidup seorang santo besar yang menjadi pelindung karya-karya misi. Dia adalah Santo Fransiskus Xaverius. Bagi mereka yang pernah bersekolah atau mengenyam pendidikan di dunia, di sekolah-sekolah Xaverius maksud saya, mereka akan tahu siapa sosok Fransiskus Xaverius itu. Seorang imam yang meninggalkan kekayaan orang tuanya
di Spanyol sana, dan kemudian belajar untuk memelihara hidupnya hanya demi Allah. Karena dalam satu bacaan dia pernah tergelitik hatinya, untuk apa bila seandainya orang memiliki kekayaan tetapi kehilangan nyawanya. Dan dari sanalah dia menyadari bahwa hidupnya harus dipersembahkan bagi kemuliaan Allah, bukan hanya sekedar kekayaan jasmani belaka. Itulah sebabnya mengapa dia menjadi seorang imam, dan dia dengan berani untuk minta diutus ke daerah-daerah yang belum mengenal kasih Allah dan putranya. Dia pergi meninggalkan kota kelahirannya, bahkan dia mengarungi khususnya di daerah-daerah Asia, termasuk dia menyambangi Indonesia khususnya di wilayah timur. Dan Santo Fransiskus Xaverius ini akhirnya menjadi besar karena semangatnya yang berkobar untuk terus mewartakan Kristus di daerah-daerah yang belum pernah terjamah oleh para misionaris. Maka mari kita juga mohon agar Santo Fransiskus Assisi menjadi pelindung kita juga, karena dalam pertemuan akhir-akhir ini dalam persiapan sinode, gereja juga mengajak kita untuk melihat salah satunya adalah bagaimana karya misi itu juga dilakukan oleh gereja zaman sekarang. Marilah kita mengawali perayaan ini dengan membawa seluruh ungkapan syukur kita, karena kita boleh melewati tahun ini dengan semangat yang terus berkobar, kendati dipenuhi dengan situasi yang kadang-kadang mengkhawatirkan karena pandemi. Mari hening sejenak, kita mengangkat hati kita kepada Allah dan menghantar seluruh doa-doa kita kepadanya. Namun terlebih kita juga menyadari bahwa kita manusia berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa pada sore hari ini
Yang pertama dimohon Dr. Swani untuk mendoakan arwah Oma Maria Wi Gio Chu yang dipanggil Tuhan 63 tahun lalu. Yang kedua dari Chandra Ginting mendoakan 100 hari meninggalnya almarhum Cikep Boru Barus dan sembuh sembiring. Semoga mereka saudara-saudari kita yang telah berpulang mendahului kita memperoleh belas kasih Allah, memberikan damai abadi kepadanya di surga, dan menjadi pendoa bagi kita yang sedang berziarah. Allah Bapa penyelamat umat manusia, pelbagai bangsa Kau jadikan milik-Mu. Berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, semoga semangat kerasulannya berkobar dalam hati semua orang, sehingga dimanapun umat-Mu berkembang subur. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.
Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi saya katakan di bagian awal, gereja kita, Gereja Universal, Gereja Katolik, sedang mempersiapkan sinodal atau sinode gereja nih, yang akan diakhiri pada tahun 2023 bulan Oktober. Nah, sinode itu mengambil tema yang diantaranya muncul kata-kata yang sudah kita renungkan pada waktu pertemuan Advent pertama bagi yang ikut. Ada kata persekutuan, ada kata partisipasi, ada kata persekutuan, ada kata partisipasi, dan ada kata misi. Nah, misi yang ingin kita dengarkan, bagaimana gereja mengajak kita semua juga untuk memaknai kata misi itu. Misi memang diartikan sebagai yang diutus atau yang menjalankan amanah. Dan misi itu sudah dimulai sejak zaman para nabi, dan kemudian menjadi paripurna ketika Kristus Sang Putra datang siap diutus oleh Bapanya membawa manusia kembali kepada kasih dan kerahiman Allah. Karya misi tidak hanya dimulai oleh para santo santa. Santo Fransiskus Xaverius yang kita peringati hari ini, sekali lagi hanya menjalankan misi karena belajar dari sang guru, siap diutus kemanapun ditugaskan. Dan Fransiskus Xaverius sekali lagi menjadi sosok yang sangat fenomenal pada zaman itu, karena berani meninggalkan tempat di mana dia belum pernah, dia menuju ke tempat di mana dia belum pernah menginjakkan kaki sama sekali, dengan hanya membawa secukupnya dan melewati begitu banyak situasi yang berat. Ada salah satu peristiwa yang menarik yang pernah saya dengar dan saya baca pada waktu Fransiskus Xaverius itu sampai di sebuah pulau ketika banyak gelombang besar yang memberikan ketakutan kepada para penumpang waktu itu. Fransiskus Xaverius melemparkan kalung salib misinya ke tengah laut yang bergelora itu dengan harapan Tuhan Yesus membantu meredakan, seperti keyakinannya ketika mendengar, membaca, mengingat apa yang pernah terjadi dengan para rasul waktu itu. Dia melemparkan kalung salib misi, kemudian kalung itu tenggelam ke dalam dasar laut, dan kemudian gelora angin di laut itu mereda. Entah bagaimana, pokoknya mereda. Dan karena dia tahu kalung salibnya sudah jatuh ke laut, ya sudah diikhlaskan. Tetapi apa yang terjadi? Tugasnya belum selesai. Seekor penyu membawa di atas tempurungnya itu salib
Xaverius, dan kemudian diambil kembali. Sebuah kisah yang bisa percaya, bisa tidak, tetapi yang jelas itulah karya Allah yang dituliskan dalam sejarah hidup Fransiskus Xaverius. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang mungkin fenomenal kalau kita membacanya. Misi pertama-tama memang harus diingat sebagai karya bahwa kita harus keluar. Tetapi misi juga bisa dimaknai sebagai peristiwa kita diutus untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Maka misi sekali lagi bisa bermakna sangat luas, seperti para rasul diutus setelah menerima karunia Roh Kudus, seperti Rasul Paulus yang juga menjalankan tugasnya setelah dia mendapat kesembuhan dan dia berani untuk mengenalkan Kristus kepada banyak orang yang dulu pernah ia benci, kemudian dia jalankan tugas itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Misi kita tentu saja bagi Bapak dan Ibu yang ada di sini rasanya mungkin agak sulit kalau misalnya yang sudah berpasangan harus meninggalkan pasangannya, meninggalkan keluarganya jauh-jauh dan tidak kembali-kembali. Rasanya bukan itu yang akan dicari oleh keluarga-keluarga zaman sekarang. Lalu bagaimana setiap keluarga bisa mengambil bagian dalam karya misi? Mulailah dari keluarga. Bagaimana seperti Fransiskus Xaverius dan para rasul serta murid-murid yang lain mewartakan wajah kasih Allah, demikian juga dengan keluarga-keluarga diutus untuk membawa wajah kasih Allah kepada keluarganya. Dan disitulah karya misi yang juga menjadi bagian dari karya Kristus. Kristus hadir mengenalkan wajah kasih Allah. Maka setiap keluarga juga harus berusaha sedemikian rupa mengenalkan wajah kasih Allah kepada orang-orang terdekat. Setelah keluarga, mungkin tetangga, kemudian lingkungan, masyarakat, dan bahkan yang skup lebih besar lagi. Sekali lagi, misi kita adalah menghadirkan kasih Allah, mengenalkan terus-menerus kebaikan hati Allah. Maka itu dimulai juga dari keluarga. Mari memaknai karya misi ini. Sekali lagi, bukan hanya sekedar harus pergi keluar, tapi misi juga dilaksanakan terus-menerus dan continue atau berkesinambungan, dan yang paling penting dengan kesetiaan untuk menghadirkan wajah kasih Allah. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Allah. Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Mengingat tugas perutusan itu, Santo Fransiskus Xaverius telah melawat ke Asia dan memperkenalkan Kristus kepada pelbagai bangsa. Maka marilah kita mohon semangat kerasulannya kepada Bapa di sorga. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga gereja dewasa ini semakin menghayati semangat kerasulan sejati dalam kata dan karya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintahan negara, semoga kebebasan beragama dan pertobatan dijamin benar-benar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita cacat dan sakit, semoga mereka berani mempersembahkan penderitaannya demi keselamatan sesamanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga semangat merasul tetap menyala di dalam hati kita, sehingga tak segan-segan memberi kesaksian iman di mana saja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber keselamatan umat manusia, dengarkanlah dan kabulkanlah doa permohonan umat-Mu. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, dan jiwailah gereja-Mu dengan kegairahan dan kegiatan kerasulan. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima ampun yang kami siapkan. Kasih bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi kehidupan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa penyelamat umat manusia, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan untuk menghormati Santo Fransiskus Xaverius. Tanpa kenal lelah ia menjelajahi daerah-daerah Asia, karena ingin menyelamatkan sesama manusia. Semoga kami pun memberi kesaksian mengenai Injil dan bersama-sama bergegas menyongsong Engkau. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Fransiskus Xaverius, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami memadahkan pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus yang kami doakan pada sore ini untuk Oma Maria Wi Gyokchu dan untuk Cikep Boru Barus dan Sembuh Sembiring. Juga orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, khususnya Santo Fransiskus Xaverius yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
berilah kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, hati Santo Fransiskus Xaverius Kau kobarkan dengan keinginan untuk menyelamatkan sesama. Semoga cinta kasih-Mu itu Kau nyalakan juga dalam hati kami berkat perjamuan suci ini. Bantulah kami mengikuti panggilan-Mu sehingga layak menerima ganjaran yang Kau janjikan kepada para hamba-Mu yang berkarya dengan tekun dan setia demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah merendahkan diri di hadapan sakramen Maha Kudus. Kita nyanyikan lagu pembuka. Kita bawakan dari halaman 18. Datanglah kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Raja semesta alam. Ya Tuhanku dan Allahku, datanglah kerajaan-Mu dan kuasailah hati kami. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Turun dari surga dalam roti yang memberi hidup dan menguduskan kami. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus.
Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang kehausan. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai korban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, menyembah Engkau yang hadir dalam sakramen, dalam hati kami dan dalam masyarakat kami. Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Multimedia bisa menyalakan musik instrumen. Saudari-saudari yang terkasih, baru saja kita merayakan Ekaristi dan secara khusus kita kembali menerima Dia yang telah diutus dan menyelesaikan karya perutusannya di dunia ini. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah pribadi yang juga akan kita rayakan dalam beberapa minggu mendatang, kelahirannya. Dialah juga yang saat ini sedang kita persiapkan kedatangannya dalam masa Advent. Dia yang adalah Allah, berkenan untuk hadir ke dunia. Inilah aku, utuslah aku. Itulah ungkapan Yesus dalam surat Ibrani. Yesus menyadari bahwa manusia sudah begitu jatuh dalam dosa. Dia juga menyadari betapa manusia begitu jauh dari Bapanya. Betapa manusia begitu mengabaikan perintah Bapanya. Karena itu Ia datang. Ia ingin kembali mengenalkan wajah Bapanya yang penuh kasih itu. Dia datang dan Dia juga tahu segala risiko yang harus Ia hadapi. Yesus begitu mengasihi umat manusia karena Ia pun pernah merasakan sebagai manusia yang rapuh, hadir dari seorang perawan menjadi seorang bayi mungil yang tanpa daya, yang merasakan perlindungan dari kedua orang tuanya ketika bahaya maut mengancam hidupnya. Dan itulah sebabnya mengapa Ia juga mau mengasihi manusia seperti Bapanya juga mengasihi dirinya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih,
ketika Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapanya setelah menyelesaikan tugas melalui kematian, dan akhirnya dia akan terangkat ke surga. Dia menitipkan pesan kepada para rasulnya yang tinggal 11 itu, bahwa mereka pun harus menjadi utusannya. Sama seperti Bapa telah mengutus dirinya, dan sekarang dia mengutus para rasulnya untuk membawa kabar sukacita tentang kebaikan hati dan kemurahan hati Allah kepada umat manusia yang percaya. Dan itu adalah kita yang saat ini berhimpun di depan sakramen Maha Kudus ini. Maka saudari-saudari yang terkasih, di hadapan sakramen Maha Kudus ini, bawalah segala kegembiraan kita, bawalah segala rasa berat kita, bawalah setiap pergumulan kita, bawalah rasa-rasa yang mungkin berat untuk kita tanggung. Tuhan sudah hadir dalam diri kita melalui komuni suci. Dan saat ini mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Dia yang sanggup menanggung segala sesuatu untuk kita, dan yang siap menerima kita apapun keadaan kita. Berdoalah di hadapan Dia yang saat ini hadir untuk kita.
saudari-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengharapkan agar kerajaan Bapanya, wajah kasih Bapanya, kerahiman hati Bapanya hadir dan menguasai umat manusia. Dia menginginkan agar setiap hati dikuasai dan dirajai oleh Dia. Maka mari bersyukur karena iman yang telah kita terima, yang telah dipelihara oleh Roh Kudus hingga saat ini. Dan mari setelah secara pribadi kita berdoa di hadapannya, kita ungkapkan juga doa kita secara bersama dari teks halaman 20. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu untuk menyelamatkan kami. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Bapa yang kudus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadikanlah kami mampu untuk menemukan kehendak-Mu dalam semua situasi hidup dan selalu terbuka bagi semua anak-Mu dalam semangat persaudaraan dan pelayanan. Dan sekarang marilah kita lambungkan pujian Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum Veneremus Cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti aputroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Dalam misteri Ekaristi, kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman, kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Persiapkanlah hati menerima berkat sakramen Maha Kudus. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Amin.
Saudara terkasih, pergilah, misa dan adorasi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.